Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 2 ya. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Di pembelajaran 4 ini ada pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK ya. Di halaman 134 sampai dengan 140. Nah, adik-adik untuk melihat video pembelajaran lain, bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan muncul seperti ini. Pilih kelasnya kelas berapa ya, nanti diklik yang biru-birunya, nanti munculnya tuh adik-adik ada tema-temanya ya. Satu playlist untuk tema 1, playlist berikutnya untuk tema 2, dan lainnya. Dilihat aja keterangannya lalu dibuka. Nanti berurutan mulai dari halaman terkecil. Atau di kanan ini juga bisa kok adik-adik playlist di tema ini ada di sini dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Nah, di pembelajaran 4 ini ada Siti, ayah, dan ibu. Ya, mereka sedang di depan halaman rumah nih adik-adik. Mereka sedang bersih-bersih ya sepertinya. Nah, kita baca dulu ya. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya menyiapkan makanan untuk keluarga, serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ya adik-adik, nah ini tugas kedua orang tua kita adik-adik, jadi kita harus sayang ya sama mereka. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Nah, adik-adik, ibunya adik-adik ini bekerja atau enggak nih, ya? Mungkin kalaupun bekerja, ya berarti adik-adik harus pinter di rumah ya selama ayah ibu bekerja. Berikutnya, kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga, ya. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak dapat juga membantu hal lain seperti contohnya menyapu, mengepel, ya, menyiram tanaman dan bisa juga merawat tanaman, ya. Nah, selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Seperti contohnya adik-adik nih, kebutuhan adik-adik adalah sekolah untuk belajar. Jadi buku, pensil, penghapus, apalagi ya, tas ya, sepatu dan lain sebagainya. Ya di luar sekolah juga di rumah pasti kebutuhannya harus dicukupi. Nah, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah bunyi sila kelimanya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Karina sudah taruh di sebelah kanan, karena kita akan mencari jawabannya di teks bacaan. Apa saja peran ayah di keluarga ya? Nih, peran ayah tuh ada di sini. Oh, di sini nih. Ayah itu tadi adalah, sebentar, di mana ya adik-adik ya? Nih, mencari nafkah ya dan melindungi. Jadi ayah itu bisa dibilang sebagai kepala keluarga ya. Nih, sebagai kepala keluarga perannya. Kepala keluarga yaitu ini mencari nafkah dan melindungi keluarga. Selain peran yang telah disebutkan dalam teks, sebutkan peran ayah yang lain. Misalnya mencari tadi ya di sini, mencari nafkah dan melindungi keluarga, ya. Kemudian apa bunyi sila kelima Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, sikap penjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengamalan sila kelima Pancasila.
Tulislah satu hak dan satu kewajibanmu di rumah adik-adik. Kalau haknya itu mendapatkan kasih sayang ya. Kalau kewajibannya ya adik-adik harus belajar dengan tekun. Ya, kita lanjutkan ya setelah pertanyaan ini. Nah, ini ada tabel dari tugas dari kewajiban daftar tugas di keluarga adik-adik ya. Ayah misalnya tugasnya merapikan tempat tidur. Ibu menyapu, aku mengepel. Misalnya di sini ada siapa lagi? Ada kakak misalnya atau adik ya. Tugasnya apa? Misalnya membantu ibu. Membantu ibu ya, menyapu. Seperti ini ya diisinya. Ini contoh. Lalu berikutnya ada Siti di depan kelas ya adik-adik ya. Kita lihat, Siti menceritakan kegiatannya sehari-hari di rumah. Ia mendapat tugas untuk menyiram tanaman setiap sore. Biasanya, Siti menyiram tanaman setelah menyapu dan mengepel lantai. Apa yang menjadi tugasmu sehari-hari di rumah adik-adik? Bagaimana perasaanmu saat melakukan tugas? Ceritakan pengalamannya ya dalam melaksanakan tugas sehari-hari di rumah. Karina akan contohnya adalah pengalamanku saat melaksanakan tugas sehari-hari di rumah adalah ikut membantu ibu memasak makan siang. Saat itu aku membantu ibu memotong sayuran dan cabai. Sedangkan ibu menyaingi ikan dan menggorengnya. Ini contoh. Adik-adik nanti boleh menggunakan kalimat sendiri dan ceritanya juga cerita adik-adik sendiri ya. Misalnya nggak masak nih ngebantunya, tapi ngebantu menyiram tanaman atau misalnya mengepel lantai dan lain sebagainya ya. Berikutnya, Siti dan teman-teman akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancarai orang di sekitar sekolah tentang cara perawatan tanaman. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan dulu adik-adik. Nah, Siti akan membuat daftar pertanyaan serta cara perawatan tanaman. Kita bantu Siti ya membuat pertanyaannya. Dari apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Yang pertama, apa? Apa jenis tanaman yang memerlukan perawatan? Yang kedua, siapa saja yang bertugas merawat tanaman? Yang ketiga, mengapa tanaman perlu dirawat? Yang keempat, bagaimana cara merawat tanaman dengan baik? Yang kelima, kapan sebaiknya perawatan tanaman dilakukan? Nah, kemudian berikutnya silakan lakukan wawancara ya, boleh berkelompok juga, nanti kelompoknya ditentukan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, sekarang kita lihat contoh dari Karina ya. Sepulang sekolah, Mei, Lani, Edo, dan teman-temannya menemui tukang kebun yang ada di halaman sekolah. Mei dan teman-teman ingin menanyakan cara merawat tanaman. Mei menghampiri Pak Anto yang sedang merawat tanaman di halaman sekolah. Panggil Mei, Pak Anto, ya. Selamat siang Pak Anto yang ini ya. Selamat siang Pak Anto. Jawab Pak Anto, selamat siang anak-anak. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak Anto, saya dan teman-teman ingin menanyakan tentang cara merawat tanaman. Boleh kan Pak? Jawab Pak Anto, silakan tanya saja. Apa saja yang ingin kalian ketahui tentang merawat tanaman? Kata Lani, begini Pak Anto, tanaman apa saja yang memerlukan perawatan? Jawab Pak Anto, menurut saya sih, semua tanaman memerlukan perawatan agar tumbuh dengan baik. Lalu tanya Mei, lalu mengapa tanaman perlu dirawat, Pak? Jawab Pak Anto, tanaman perlu dirawat agar dapat tumbuh dengan baik, sehingga sekolah akan semakin indah. Lalu tanya Edo, kapan tanaman sebaiknya dirawat, Pak? Jawab Pak Anto gini, tanaman sebaiknya dirawat setiap hari. Misalnya saja disiram, ini disiram ya, disiram agar tanaman tidak layu. Itu kata Pak Anto. Lalu kata Edo, wah terima kasih informasinya Pak Anto. Kami jadi lebih tahu tentang cara merawat tanaman. Ya. Nah lalu kata Pak Anto, sama-sama nak, saya juga senang membantu kalian. Nah setelah selesai wawancara Pak Anto, kami bertiga berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. Itu ya, nanti dipresentasikan di depan kelas. Berikutnya ada bacaan, tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapat air dan sinar matahari. Manusia akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga.
Dengan bergerak, maka peredaran darah dalam tubuh akan lancar. Peredaran darah yang lancar membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Permainan tapak gunung banyak melakukan gerakan. Dalam permainan ini dilakukan gerakan melompat, menekuk, dan memutar. Permainan tapak gunung membuat badan menjadi sehat. Saat melakukan permainan tapak gunung, ada beberapa sikap yang perlu kita ingat. Sikap sportif dan sabar menunggu giliran perlu dilakukan. Saat memenangkan permainan, maka kita bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, saat kalah, kita berbesar hati mengakui kehebatan lawan. Jika semua hal itu dilakukan, maka bermain tapak gunung akan bertambah seru adik-adik. Sekarang kita baca cara bermain tapak gunung ya. Nah, seperti ini nih adik-adik. Karina suka banget main ini dulu waktu kecil, ya. Nah, kita baca dulu di sini. Siti dan teman-temannya berkumpul di lapangan. Kegiatan olahraga hari ini akan melakukan kegiatan tapak gunung. Biasanya nanti di nomor ini adik-adik ya. Kalau nggak salah duanya di sini deh. 3, lalu ini 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan nanti eh apa namanya? Kita satu, kedua, kiri kanan ya kan? Satu kaki lagi, terus dua kaki, satu kaki. Habis ini ngambil nih. Ya, dari sini kita ngelempar dulu nih. Apa ya istilahnya ya? Kita ngelempar dulu ya koin kita lah istilahnya gitu. Nanti udah kelempar sini nggak boleh keluar. Kalau keluar kalau nggak salah mati ya. Nah, nanti kita lihat deh di sini cara bermainnya. Oh, nggak ada di sini adik-adik. Nah, jadi caranya tuh tadi ya. Jadi ditaruh, nanti diambil nih, lalu dia balik lagi, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah ya adik-adik ya permainannya ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!